Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyarindia Rafeti. Hari ini saya akan membuat video penjelasan presentasi secara individu, yaitu tentang lapisan tautan data. Jadi kenapa sih saya harus mengambil modul ini? Jadi setiap jaringan itu memiliki komponen fisik dan media yang menghubungkan komponen. Jadi berbagai jenis media itu membutuhkan informasi yang berada di tentang data untuk menerimanya dan memindahkannya ke seluruh jaringan fisik. Jadi di sini apa yang akan saya pelajari untuk dilakukan dalam modul ini? Jadi di sini judul topiknya itu tujuan lapisan data link. Jadi menjelaskan tujuan lapisan tautan data dalam mempersiapkan komunikasi untuk transmisi pada media tertentu. Sini ada lapisan tautan data, yaitu model OSI lapisan kedua seperti yang ditunjukkan pada gambar nih, menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Jadi lapisan tautan data bertanggung jawab untuk kartu antarmuka di jaringan NIC yang ke komunikasi kartu antara muka jaringan. Nah, di sini kemungkinan lapisan atas itu untuk mengakses media. Protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Nah, di sini menerima data biasanya paket layer, yaitu IPv4 atau IP versi 6, dan merangkum mereka ke dalam frame layer 2 gitu. Nah, di dalam jaringan komputer, node adalah perangkat yang menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Node dapat berupa perangkat akhir seperti laptop atau ponsel, atau perangkat perantara seperti saklar Ethernet. Jadi, tanpa lapisan tautan data, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang dapat ada di sepanjang jalur pengiriman. Nah, selain itu, setiap kali teknologi atau media jaringan baru dikembangkan, IP harus beradaptasi. Nah, ini tuh gambar contoh lapisan tautan data yang menambahkan tujuan Ethernet. Yang kedua, di sini ada sublapisan tautan data IAAA 802 LN atau MNN. Jadi, kontrol tautan logis. Jadi LLC. Jadi sublapisan IAA 802.2 itu berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat di lapisan bawah. Nah, ini tuh menempatkan informasi dalam bingkai yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan yang dimana yang digunakan untuk bingkai. Sini ada 613 menyediakan akses ke media. Jadi setiap lingkungan tuh jaringan ditemui pada saat mereka melakukan perjalanan dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya LAN Ethernet biasanya tuh terdiri dari banyak host yang bersaing untuk akses pada media jaringan. Supplier MIC menyelesaikan ini dengan tautan serial. Jadi pada setiap lompatan sepanjang jalur tuh router tuh melakukan fungsi layer 2 kayak menerima bingkai dari media, enkapsulasi bingkai, merangkum ulang paket ke dalam bingkai baru, meneruskan bingkai baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik. Jadi, tekan putar untuk view animasi itu router pada gambar memiliki antarmuka Ethernet untuk terhubung ke LAN dan antarmuka serial untuk terhubungkan ke WAN. Jadi saat router memproses bingkai, router itu akan menggunakan layanan lapisan tautan data untuk menerima bingkai dari satu media. Di sini ada standar lapisan tautan data. Jadi protokol lapisan tautan data itu tidak ditentukan oleh request for comments atau RFC, tidak seperti protokol lapisan atau rangkaian TCP atau IP Ethernet Engineering Task Force. Jadi memelihara protokol dan lainnya fungsional untuk rangkaian TCP atau IP di lapisan atas. Mereka tuh nggak mendefinisikan fungsi dan mengoperasikan lapisan akses jaringan TCP atau IP. Nah, di sini tuh ada organisasi nih. Yang pertama ada Institut Insinyur Listrik dan Elektronik, Persatuan Telekomunikasi Internasional, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, dan Institut Standar Nasional Amerika. Nah, ini nih ada logo-logo rekayasanya ya. Oke, di sini lanjut. Di sini ada topologi physical and logic topologies. Jadi di sini ada logisnya. Sebentar. Fisik dan logis. Jadi tip fisik logis dan fisik topologi fisik dan logis itu mengidentifikasikan koneksi fisik dari dan bagaimana perangkat akhir
perangkat perantara yaitu router, saklar, dan titik akses nightcable. Sedangkan kalau yang logis itu mengacu pada cara jaringan main transfer bingkai dari satu node ke node berikutnya. Jadi ini ada topologinya. Dia ada topologi WAN yaitu menggambarkan bagaimana WAN secara saling berhubungan menggunakan tiga topologi. Di sini ada topologi one point to point. Jadi fisik secara langsung menghubungkan dua node seperti yang ditunjukkan pada gambar nih. Langsung terhubung ya. Dalam pengaturan ini dua mode tidak langsung berbagi di media jaringan host lain. Jadi saat menggunakan protokol komunikasi serial seperti point to point protocol atau PPP, node itu nggak perlu membuat penentuan apapun tentang apakah frame itu masuk ditunjukkan untuk itu atau node lain. Ini ada topologi LAN. Ini perangkat akhir yaitu node saling berhubungan menggunakan topologi bintang atau bintang yang diperluas seperti yang ditunjukkan pada gambar nih. Dia tuh kayak berbentuk bintang, kayak itu artinya topologi fisik gitu. Selanjutnya tuh komunikasi setengah dan duplex penuh. Jadi memahami kompleks duplex penting saat membahas topologi LAN karena mengacu pada arah transmisi data antara dua perangkat, yaitu ada dua mode umum atau duplex. Nih, seperti ini. Ya, ini bisa dibaca-baca juga. Di sini ada akses berbasis pertikaian, yaitu contoh jaringan akses berbasis pertentangan meliputi. Meliputi LAN Nirkabel menggunakan CSMA atau CIE, CA, LAN Ethernet topologis bus lama menggunakan CSMA atau CD, LAN Ethernet lama menggunakan hub menggunakan CSMA atau CD. Jadi, jaringan itu beroperasi dari model setengah duplex yang artinya hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima pada satu waktu. Ini tuh memerlukan proses untuk mengatur kapan perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi ketika beberapa perangkat itu mengirim secara bersamaan. Ini ada akses berbasis pertikaian CSMA atau CA. Jadi itu bentuk lain dari digunakan oleh WLAN adalah penghindaran akses ganda atau tabrakan sensor operator. Nah, di sini tuh menggunakan metode yang mirip dengan CSMA atau CD untuk mendeteksi apakah medianya tuh jernih gitu menggunakan teknik tambahan. Oh ya, saya mohon maaf kalau suaranya tuh kayak agak kurang enak didengar karena saya lagi sakit. Lagi kurang enak badan. Jadi suaranya gini deh, pilek juga. Nah, di sini ada bingkai, itu membahas secara rinci apa yang terjadi pada bingkai tautan pada data saat bergerak melalui jaringan. Nah, di sini tuh sebuah protokol lapisan tautan data tuh ngerangkum data dalam bidang data bingkai. Namun struktur bingkai itu dan bidang itu terdapat dalam header dan trailer bervariasi sesuai dengan protokol. Nih, bingkai-bingkai. Bidang bingkai itu pembingkai yang memecah aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol yang disisipkan di header dan trailer menggunakan nilai di bidang yang berbeda. Jadi format itu memberikan sinyal fisik struktur yang dikenali oleh node dan didekodekan menjadikan paket di tujuan nih, seperti ini. Sini 6.3 itu alamat lapisan 2. Lapisan tautan data itu menyediakan pengalamatan yang digunakan dalam mengangkut bingkai melintasi media lokal bersama. Jadi alamat perangkat pada lapisan itu disebut sebagai alamat fisik. Pengalamatan lapisan tautan yang terkandung dalam header bingkai dan menentukan simpul tujuan bingkai di jaringan lokal itu biasanya di awal bingkai. Sehingga nih IC ini dapat dengan cepat menentukan apakah cocok dengan layer 2 atau sendiri aja gitu. Di sini protokol Ethernet digunakan LAN berkabel, yaitu komunikasi di kabel termasuk dalam protokol WLAN. Di protokol ini dirancang untuk jaringan multi akses. Jadi secara tradisional menggunakan jenis protokol lain untuk berbagai jenis topologi point to point gitu. Di sini ada protokol point to point, kontrol tautan data tingkat tinggi dan lainnya. Oke, di sini udah selesai ya. Ini hanya penjelasan akhir dari modul. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.